Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah, Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besar hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka. Menimbang A, bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B, bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat A, bahwa oleh pihak Belanda atau Lica dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B, bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C, bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D, bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapatkan perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama serta negara Indonesia, terutama pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia Merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sikap Jawa Timur haruskah seperti yang diserahkan seperti kota-kota yang harus menyerah kepada sekutu? Kata Bung Karno, untuk Jawa Timur kami serahkan sikap sendiri untuk Jawa Timur. Namun
sebelum mengadakan sikap, permusyawarahkan, minta pendapat dari seorang ulama besar, ulama yang namanya harum di seluruh penjuru negeri, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka kemudian Gubernur Suryo mengutus Bung Tomo untuk sowan kepada Hadratus Syekh. Sikap apa yang harus diambil untuk mempertahankan negeri ini? Apakah harus menyerah seperti kota yang lain? Maka seperti yang dibacakan dalam resolusi jihad tadi, tanggal 21 dan 22, ulama-ulama Jawa Madura berkumpul, kemudian mengambil sebuah keputusan yang kemudian disebut dengan resolusi jihad. Di antara syarah dari resolusi jihad adalah kaum laki-laki yang berdomisili, yang bertempat tinggal 94 dari kota Surabaya ke arah barat, Mojokerto, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, Jombang dan sekitarnya, ke arah selatan, ke arah timur dan lain sebagainya, perjalanan yang memperbolehkan sholat qashar. Resolusi kemudian menyatakan wajib untuk jihad, wajib untuk mempertahankan negara, wajib untuk berperang. Maka setelah dikeluarkannya resolusi jihad, santri-santri darahnya mendidih, santri-santri semangat jihadnya berkobar. Ada dua pilihan, ada satu pilihan dari dua masalah, aish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Maka sejak itu ada sebuah peristiwa, setiap hari, setiap saat ada tawuran, ada perang kecil-kecilan. Dari kelompok pondok ini sudah tidak sabar lagi nunggu malu, dia perang sendiri. Kelompok pondok ini dari daerah ini dia datang ke Surabaya, perang sendiri. Puncaknya tanggal 28, 29 tinggal itu mulai bergejolak, berkecamuk. Tanggal 30 Oktober Jenderal Malabi tewas dibantai oleh santri. Apa reaksi Inggris ketika itu? Marah besar. Sebuah negara besar harus kalah dengan arek-arek Surabaya, bocah-bocah sarungan, bocah-bocah yang tidak terorganisir, harus mati seorang jenderal. Betapa malunya sebuah negara yang besar, pasukan multinasional harus dipecundangi oleh santri-santri kala itu. Maka sejak tanggal 30 Oktober Nika mengadakan maklumat, akhir tanggal 10 November jam 6 pagi harus menyerahkan senjata sebagai bentuk menyerah kepada pasukan multinasional, yaitu Nika. Apakah kala itu santri kemudian menyerah begitu saja? Ternyata tidak. Justru semangat santri makin berkobar. Semangat santri untuk berjihad, seakan dia telah melihat pintu surga dan bidadari-bidadari surga telah menunggunya. Maka satu pilihan, aish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Sampai muncul pantun-pantun Jawa, tali duk tali layangan, nyawa sitok ilang-ilangan. Sebuah peristiwa yang kemudian menggegerkan bangsa ini, mempertaruhkan jiwa dan raga. Sampai jam 9 malam tanggal 9 November pasukan seluruhnya sudah mulai berkumpul. Mulai tanggal 7, 8, 9 ini sudah mulai berkumpul dari seluruh penjuru, bahkan sampai ke Semarang, sampai ke Cirebon, ingin menjemput surga,
ingin menjemput bidadari, namun masih menunggu satu komando dari Mbah Hashim. Tunggu, seni perangnya belum datang, panglima perangnya belum datang. Kalau dia datang, maka semangat jihad kita kobarkan. Maka tanggal 8, tanggal 9 pagi, yang ditunggu-tunggu panglima besarnya itu Syekh Abbas Buntet dari Cirebon datang. Saat itulah gema suara takbir berkumandang dari corong RRI yang dikumandangkan oleh Bung Tomo, dikobarkan dengan semak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka, merdeka, dan merdeka. Jam 00, jam 6 pagi, ternyata ultimatum multinasional tidak segera gertak sambal. Betul-betul mortir, senjata, bom dari udara ditebarkan di seluruh kota Surabaya. Jam 10 pagi luluh lantak kota Surabaya. Saat itulah terjadi peperangan sampai tanggal 14 November, diawali dari sebuah peristiwa yang disebut dengan resolusi jihad. Maka sebagai santri, kami sampaikan kepada anak-anak sekalian bahwa negeri ini ada diperjuangkan dengan darah. Negeri ini direbut oleh santri. Negeri ini dikobarkan oleh santri. Dari sebuah peristiwa perjalanan dari Sabang sampai Merauke, santri-santri andil besar dalam investasi negara ini. Maka hari ini kami sampaikan pada anak-anak sekalian, tentu untuk memperjuangkan, mempertahankan negara ini tidak cukup dengan kita santai seperti ini. Kita dalam memperjuangkan bangsa tidak seperti orang dulu dengan angkat senjata. Hari ini dengan semangat belajarmu, hari ini dengan penamu, hari ini dengan akalmu. Maka belajarlah yang sungguh-sungguh, belajarlah yang tekun. Jangan kecewakan orang tuamu, jangan pula menyesalkan orang tuamu. Orang tua kita hari ini jerih payah mereka mencari nafkah untuk kalian. Suatu saat dalam perjalanan malam Bapak menemukan seorang ibu-ibu, usianya sekitar 50 atau 60 tahunan. Di saat orang-orang lain pada tidur terlelap, tidur nyenyak dengan selimut guling dan ruangan AC-nya berdampingan dengan keluarga, pada jam itu Bapak menyaksikan sendiri betapa ada seorang ibu-ibu dengan mengayuh sepeda, membawa sayur mayur pergi ke pasar. Ada sebagian dari satu tong sampah ke tong sampah yang lain mengais rezeki. Kami tanya, berapa anak ibu? Anak kami 5 Pak. Belajar di mana? Ada yang belajar di SMA, ada yang SD dan sebagainya. Dari peristiwa itu Bapak kemudian berpikir, Masya Allah, perjuangan orang tua untuk mencerdaskan anaknya, menjadikan anaknya yang mulia begitu menderita. Hujan dia jalan, panas dia terima demi anak-anaknya. Maka sekali lagi kami sampaikan kepada anak-anak sekalian, belajar yang sungguh-sungguh, belajar dengan tekun, jangan banyak bermain. Tunjukkan akhlakmu, tunjukkan perilakumu. Maka dengan begitu insya Allah anak-anakku sekarang akan menjadi generasi seperti yang diukirkan dalam Al-Quran, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda ibadiyas solihun, bahwa negeri ini akan diwariskan kepada hamba-hamba yang soleh. Siapa hamba yang soleh? Mungkin diantara putra-putra terbaik bangsa adalah muncul dan tumbuh dari pondok-pondok pesantren, di antaranya adalah Riyadhus Shalihin. Maka jangan pernah kecil hati, belajarlah
Kita ingat ketika Gus Yusuf menyampaikan sebuah hadis, man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa memperbaiki akhiratmu, ibadahmu kau perbaiki, tirakatmu kau tingkatkan, akhlakmu kau perbaiki, insya Allah duniamu nanti, masa depanmu, ekonomimu akan ditata sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.